Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Keputusan manajemen perusahaan rokok Bentul untuk keluar dari Bursa Efek Indonesia atau menjadi perusahaan privat menarik perhatian publik. Pengamat pasar modal UB dan Kepala Laboratorium Pasar Modal FEB UB, Noval Adib melihat hal ini dari dua hal. Pertama, regulasi dari pemerintah dalam industri rokok yang semakin ketat menyebabkan perusahaan rokok banyak yang tumbang dan juga mengalami penurunan penjualan. Hal ini ditambah dengan kampanye mengenai anti rokok dan kenaikan cukai membuat perusahaan rokok harus efisien. Saham yang delisting ya, atau go private itu adalah saham yang keluar dari bursa. Jadi go private itu adalah lawan dari go public. Jadi kalau perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal, itu namanya adalah go public gitu ya, dan penawaran perdananya itu disebut IPO ya, Initial Public Offering. Nah, itu untuk perusahaan yang memutuskan untuk mencari financing atau pendanaan dari publik ya, dan menjual sahamnya di pasar modal. Jadi begitu. Nah, kebalikannya, jika sebuah perusahaan ingin menarik kembali saham-saham yang dijualnya itu untuk kembali dimiliki secara private, artinya saham-saham yang di publik itu dibeli kembali gitu. Nah, itu namanya go private ya kan. Dan setelah go private atau delisting ya otomatis ya saham itu tidak akan ada lagi pasar modal gitu. Nah, jadi itu kalau pengertian delisting atau go private. Pada saat kecil, ketika memiliki berat badan yang gemuk, memang akan terlihat sangat menggemaskan. Tetapi jika memiliki badan yang gemuk, apalagi sampai mengalami obesitas atau berat badan berlebih, akan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Kemudian, apa penyebab dari obesitas? Dosen FKUB Dr. Bambang Priyadi menjelaskan, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan energi yang digunakan dalam waktu lama. Apa sih obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan atau energi expended dalam waktu lama. Yaitu orang banyak makan, mahasiswa atau remaja, anak banyak makan, tetapi kegiatannya berkurang, malas dan sebagainya. Apalagi yang dengan kemampuan ekonomi yang cukup, ya naik motor, naik mobil, dijemput, ya pulang, tidur-tiduran atau makan-makan enak, pakai jet dan sebagainya. Jadi aktivitas olahraga sangat-sangat kurang. Tapi sekali lagi tidak semua loh, banyak yang masih remaja-remaja di daerah saya Sawu Jajar ini pagi jogging, terus apa itu pakai sepeda, ya lari-lari pagi masih banyak. Ini hanya beberapa contoh aja. Mungkin kalian tidak termasuk di dalam golongan-golongan yang gambar-gambar seperti ini. Maka itu penting untuk memantau berat badan anak secara rutin dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter jika terjadi ketidakseimbangan antara berat badan dan usia atau tinggi badan anak. Jadi kalau ibu guru atau orang tua tahu anaknya, "Duh, ini masih SD kok beratnya sudah 50, sudah 60, ya kok ginul-ginul," ya maka supaya tidak kebablas gitu ya, sebaiknya segera dikonsultasikan kepada orang-orang kesehatan, khususnya pada dokter ya. Obesitas merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia. Potensi terjadi obesitas pada anak dan remaja sangat tinggi jika orang tua kurang waspada akan kesehatan anak dan remaja. Sebagian besar obesitas yang terjadi pada orang tua dimulai sejak masa remaja. Jadi biasanya kalau masa remaja sudah gemuk,
Sebagai aplikasi pengolahan limbah minyak jelantah, Zerolim memiliki visi menjadi one-stop waste management service solution dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu misi Zerolim adalah mewujudkan ekonomi sirkular dengan cara melibatkan seluruh pihak pelaku ekonomi yang meliputi masyarakat, rumah tangga, hotel, resto, kafe, dan industri lainnya. Langkah untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan mengajak para stakeholder menggunakan layanan yang disediakan oleh Zerolim, yakni mengelola limbah minyak jelantah dan plastik. Kita searching ternyata di Eropa, di luar negeri itu minyak jelantah itu disebut namanya UCO atau used cooking oil. Nah, itu digunakan untuk bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, sehingga dari permasalahan supply tadi dan demand-nya ada permintaan, Zerolim hadir untuk sebagai waste management service solution, di mana kita ingin mengelola limbah minyak jelantah terlebih dahulu nih, di tahap itu tahun 2019. Oke, pahlawan ini adalah adalah intinya ujung tombak dari Zerolim gitu. Adalah mitra kita dalam mengelola dan mengambil sampah di masyarakat. Jadi tidak hanya bekerja as dia picker mengambil sampah atau menerima sampah, tapi dia juga menjadi tenaga edukasi di masyarakat yang menjadi struggle kami tadi. Nah, itu tugas dari pahlawan. Nah, jadi sampah-sampah teman-teman itu akan dikelola oleh pahlawan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi sistemnya adalah teman-teman minta penjemputan, pahlawan dapat orderan, pahlawan datang. Nah, nanti teman-teman langsung dapat itu uang atau dalam bentuk poin, uangnya dalam bentuk poin di aplikasi. Nah, di aplikasi itu teman-teman juga bisa tukarkan nih, kayak di e-wallet. Kita sudah kerjasama sama ShopeePay, Link Aja, OVO, GoPay, itu 4 itu untuk e-wallet. Lalu teman-teman juga bisa untuk cairkan di ATM, gitu. Pencairan di semua bank kita sudah kerjasama oleh semua bank. Jadi teman-teman tinggal mau mencairkan berapa dari poinnya itu bisa. Bahkan kita juga sekarang bisa buat pulsa gitu. Jadi banyak banget itu. Dari 15 cabang perlombaan yang dilombakan di Peksimida akan diambil para juara pertama sebagai penanggung jawab. 15 jenis perlombaan Peksimida terdiri dari seni tari, pop tunggal putra atau putri, keroncong tunggal putra dan putri, seriosa tunggal putra putri, dangdut putra putri, baca puisi, monolog, seni lukis, desain poster, fotografi, penulisan cerpen, lakon, dan puisi, komik strip serta vokal grup, ditambah beberapa usulan tambahan yaitu tangkai lomba seni teater, menyanyi campur sari, stand up komedi, dan mocopat. Nantinya para pemenang Peksima akan dilakukan suatu pembinaan yang dilakukan Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur. Ya, baik, terima kasih. Universitas Negeri Malang, UM selalu siap dalam rangka melakukan pembinaan mahasiswa, terutama di dalam mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Salah satunya adalah potensi seni. Nah, di antara seninya adalah tari. UM siap untuk menjadi tuan rumah Peksimida untuk tangkai seni tari ya. Dikarenakan satu memang di sana ada departemen yang khusus tentang tari kita punya. Kemudian yang kedua, insya Allah sarana prasarana kami juga insya Allah lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tari, baik sarana prasarana dalam bentuk gedung maupun sarana prasarana dalam bentuk alat-alat yang menunjang tangkai tari ini. Insya Allah bekerja sama dengan teman-teman yang lain di kepanitiaan BPSMI Jawa Timur ini, kami siap mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan. Ya, sudah ada gambaran dikarenakan begini, event-event BPSMI, Peksimida itu kan event yang sifatnya rutin, sehingga model-modelnya sudah kelihatan. Itu bisa dilacak dari dokumen-dokumen yang ada, dari peraturan-peraturannya, dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian, itu sudah ada semuanya. Sehingga UM akan mengacu kepada dokumen-dokumen yang sudah ada, jadi secara empirik itu sudah ada, akan kita coba cermati. Mungkin ada semacam modifikasi yang tertentu, tentu saja modifikasi ini tetap
tidak melanggar dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Mungkin modifikasi ini adalah dalam rangka untuk satu, membuat peserta semuanya menjadi lebih nyaman, lebih tereksplor lah potensi-potensinya, mungkin lebih rame, lebih semarak dan lain sebagainya. Mungkin modifikasi itu mengarah ke sana. Tapi prinsip di dalam penyelenggaraan tetap mengacu pada hal-hal yang sudah ditentukan oleh kementerian. Staf ahli bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan UB, Dr. Denny Widya Nuriawan menyampaikan bahwa BPSMI Jawa Timur mengkoordinasikan kegiatan Peksimida yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Sementara untuk persiapan kontingen-kontingen di UB akan ada persiapan sendiri melalui Peksima. Persiapan menuju Peksima Jawa Timur ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang disepakati bersama, sehingga pada ajang lomba Peksimida nantinya dapat mencetak mahasiswa yang berprestasi di bidang seni tingkat Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Jadi untuk yang persiapan Peksimida, untuk yang di unit terbaik saya, kebetulan kami selaku ini kita di sini sebagai BPSMI, jadi nanti kita mengkoordinator kegiatan lomba Peksimidanya. Sedangkan untuk persiapan di UB sendiri untuk kontingen-kontingennya nanti ada persiapan sendiri yang akan diketuai oleh Dr. Analis beserta Pak Bambang DP, WD3 Visip, kemudian sama Pak Agus Tarno, WD3 FP. Itu nanti akan memproduksi kontingen-kontingen dari Universitas Brawijaya yang akan mengikuti Peksimida. Untuk di UB sendiri sudah ada kegiatan seleksi di tingkat fakultas melalui kegiatan Peksima, Pekan Seni Mahasiswa UB, yang sudah dilaksanakan pada bulan Juni kemarin. Jadi sudah ada kegiatan itu. Nah itu nanti selanjutnya dari pemenang-pemenang kegiatan Peksima di Universitas Brawijaya ini akan dilakukan suatu pembinaan yang dilakukan Universitas Brawijaya untuk bisa mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur ini, nanti akan mewakili UB di ajang itu. Sudah dilakukan, sekarang pada proses. Adanya pandemi COVID-19 membuat cakupan imunisasi dasar pada anak di seluruh Indonesia mengalami penurunan. Program BIAN pun dihadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pentingnya mensukseskan pelaksanaan BIAN disampaikan Bupati Malang dalam sambutannya yang diwakilkan oleh Mursyidah selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Bendahara Kabupaten Malang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini turut berdampak terhadap program vaksinasi, baik yang berupa imunisasi rutin maupun lanjutan. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa 1,7 anak di seluruh penjuru tanah air yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat sepanjang tahun 2020 sampai 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan, masing-masing sebesar 102,6% pada tahun 2020 dan 95,86% di tahun 2021. Hal ini menyebabkan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia semakin bertambah banyak. Dampaknya dapat kita lihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan berlangsungnya kejadian luar biasa seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa. Pelaksanaan BIAN sendiri merupakan upaya pemberian imunisasi
yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui 2 fokus kegiatan. Antara lain yang pertama, pemberian imunisasi tambahan berupa 1 dosis imunisasi campak rubella secara massal tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Sasaran yang direkomendasikan yakni anak-anak usia 9 bulan sampai 15 bulan. Yang kedua, kegiatan imunisasi lanjutan berupa pemberian 1 atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi anak usia 12 bulan sampai 59 bulan. Target capaian dalam program imunisasi tersebut adalah 100% dan crash program campak minimal 95%. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan WHO Risk Management Tools terhadap aspek kekebalan populasi, kualitas surveillance, pemberian layanan imunisasi, dan tingkat ancaman pada bulan Agustus 2021, sebanyak 18 kota dan kabupaten di Jawa Timur berisiko tinggi terhadap penularan polio dan 13 kota atau kabupaten berisiko tinggi penularan campak. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan cakupan imunisasi pada anak di seluruh Indonesia. Menurut penelitian dari WHO, ya, di Indonesia ini diperkirakan ada sebanyak di Jawa Timur diperkirakan ada sebanyak 18 kabupaten yang menjadi sumber penularan polio dan ada 13 kabupaten kota yang berisiko terhadap penularan campak. Makanya salah satunya komitmen kita Jawa Timur di tingkat nasional adalah penanggulangan campak dan polio dengan pelaksanaan BIAN dan Kejar. Ya, apa itu kegiatannya nanti kita bahas di belakang. Berdasarkan data surveillance ya di Dinas Kesehatan Provinsi dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan yang signifikan ya, kasusnya meningkat berkali-kali lipat. Ya, terhadap difteri terdapat hampir 2 kali lipat kasusnya. Kemudian untuk kasus campak sampai naik 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi memang kasusnya meningkat. Ini salah satunya adalah karena cakupan imunisasi yang rendah di tahun-tahun kemarin. Next. Ini bisa kita lihat peta sebaran kasus KLB PD3I di Jawa Timur khususnya ya. Dan ini bukan hanya KLB campak tapi difteri juga ada. Jadi ada di Sampang. Jadi awal tahun kita itu langsung dikasih kasus PD3I ya, kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. KLB di Sampang, kemudian di Kota Surabaya, Pasuruan, Kota Batu dan Probolinggo ya. Jadi memang inilah yang kita takutkan, kasus-kasus ini akan menyebarkan ke seluruh Jawa Timur. Karena kan dengan mobilitas kita yang tinggi, ini juga bisa menjadi kantong sumber penularan penyakit. Ketika anak di bawah umur terlibat dalam tindakan kriminal, aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menetapkan hukum pidana, melainkan wajib mengupayakan langkah diversi. Diversi adalah sebuah metode penegakan hukum yang mengutamakan proses keadilan restoratif sebagai landasan utama penerapannya. Payung hukum yang menaungi pendekatan peradilan tersebut mengatur adanya sistem peradilan yang memberikan efek jera serta kontrol sosial dengan tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak dasar anak. Unit PPA atau setelahnya itu setelah proses baru bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya terkait untuk penanganan tersangka anak, karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu memang diatur ya Mbak ya, bagaimana cara menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kami lebih kepada penegakan hukum, tetapi kami bekerja sama dengan dinas sosial. Kami juga karena di dalam aturan undang-undang itu juga mengatur harus mendapat pendampingan dari Bapas. Jadi itulah bentuk kerjasamanya kita, karena
dalam penegakan hukum terkait dengan pelaku anak ini kita lebih kedepankan adalah diversi. Sedangkan diversi itu harus melibatkan dari beberapa unsur ya, seperti Bapas, kedua belah pihak ini harus ada kesepakatan supaya tidak ada dendam di kemudian hari, mengembalikan mungkin rasa amannya korban. Kalau memang ada kerugian diberikan ganti rugi. Kalau memang itu mungkin kasusnya pencurian seperti yang dilakukan oleh anak. Apabila memang nanti ada kesepakatan dari orang tua pelaku anak ini sanggup misalkan mengganti rugi sehingga korban merasa sudah mendapatkan keadilan, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Karena di dalam aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, penahanan anak itu adalah langkah terakhir. Jadi sebelum anak ini kita tetapkan sebagai tersangka anak, langkah-langkah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau melalui proses diversi itu kita tempuh secara maksimal. Melalui Bapas, kita juga melibatkan Peksos, kita juga melibatkan dari LSM, seperti itu. Kemudian untuk tersangka anak ini kan memang wajib, karena diatur di undang-undang juga, wajib didampingi kuasa hukum, baik yang disediakan oleh keluarga, dan kalau memang mereka tidak menyediakan, berarti kami dari penyidik wajib menyediakan melalui advokat Frodeo. Seperti itu Mbak Dinia. Terima kasih banyak Mbak. Penjelasannya. Terima kasih. Sepertinya hal semacam ini perlu Ibu kalau kita harus coba. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.